Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya sehat ya. Ayo kita teruskan lagi belajar kita tentang 25 tutorial video series query. Kali ini kita seri yang ke-16 tentang scalar time value. Jadi ini skala waktu dan bisa nanti di grup ya. Jadi masih melanjutkan tentang group by scalar. Oke, kita langsung ke spreadsheet-nya. Jadi bagi teman-teman yang baru ketemu video ini, karena ini serial, teman-teman nanti mohon mengikuti seri sebelumnya ya, mulai dari seri 1 sampai seri ke-15, karena saat ini kita akan masuk ke seri 16. Seri 15 kemarin yaitu kita dengan grouping, dengan agregat, sum, count, dan sebagainya. Ini linknya juga ada di sini, teman-teman nanti tinggal klik saja. Nah, kita akan ke scalar ataupun skala waktu. Pada dasarnya teman-teman yang perlu diketahui adalah waktu ini sebenarnya satu angka atau satu nilai, tetapi bisa ditampilkan dalam berbagai bentuk, yaitu misalkan tahun, misalkan bulan, hari, dan seterusnya. Ya, nanti akan kita coba ya. Oke, kita langsung ke sini. Saya sudah membuat sheet untuk latihan. Saya masih menggunakan data 2 di sini, sebagian datanya. Oke, kita ke sini ya. Rumusnya kita taruh di sini, kemudian perintah query-nya yang di sini seperti seperti serial sebelumnya gitu ya. Oke. Yang pertama ini adalah kita select bintang atau select seluruhnya. Ini saya himpun di dalam curly bracket ini kurung kurawal, sehingga hanya terdiri dari 3 kolom, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Ya, kalau ini saya double klik, ini merujuk kepada sel C6 untuk perintah query-nya. Ya. Oke. Karena ini di dalam array, di dalam kurung kurawal seperti ini, jadi teman-teman tidak bisa memilih select A, B, C, dan sebagainya, tetapi dengan kolom 1, 2, dan seterusnya ya. Oke, kalau misalkan saya select kolom 1, kolom 2, saya enter, maka dia hanya mengambil 2 kolom saja. Tadinya kan ada 3 kolom nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saya mau memilih atau menggunakan year ini sebagai scalarnya, maka saya bisa memilih seperti ini. Tulis year ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Saya enter. Coba perhatikan teman-teman, sekarang ini kan tanggal ya, masih 6 Januari 2019 dan sebagainya, tetapi tanggal di sini atau kolom 1 di sini saya akan merubah menjadi tahun saja. Kalau saya enter, maka dia akan berubah nih, year date-nya tadi 2019 dan seterusnya. Ya, 2020 dan seterusnya. Nah, kalau di dalam scalar skala waktu seperti ini, walaupun belum group by, dia masih tetap bisa menampilkan karena pada dasarnya ini masih individual, ini belum di grup gitu teman-teman. Tadi misalkan 2019, jadi jumlah itemnya masih sama dengan yang di sini. Ya. Oke, kalau sekarang kita mau grup ya, mau grup berarti tinggal begini. Misalkan grup, harusnya kalau di grup kan harus ada agregatnya kan teman-teman. Misalkan saya sum kolom kedua ya, seperti ini, mestinya harus ada grup dong, yaitu grupnya di mana? Adalah grup di sini. Group by year kolom 1 atau kolom 1 seperti ini. Nah, gini ya. Jadi hanya 2019 dan 2020 nilainya adalah ini sumnya. Jadi total daripada kolom 2 di 2019 sekian, ini 2020 sekian. Nah, ini bisa berupa mungkin angka penjualan atau apapun. Ini boleh nanti angkanya apa saja gitu ya. Tapi dalam hal ini kebetulan contohnya unit cost, tapi kita total gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau yang year. Kalau misalkan mau nyoba yang month atau bulan, bisa juga kita tinggal ngerubah nih. Misalkan ini saya rubah month seperti ini, berarti di sini juga dirubah ini. Dirubah jadi month juga.
Coba saya enter ya. Nah, ini akan seperti ini teman-teman. Ini ada bulan 0, bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Memang di dalam query itu menerjemahkan bulan di dalam angka ya. Itu satunya, nolnya itu Januari gitu. Jadi seperti ini, makanya hanya ada 11. Bulan ke-11 kan nggak ada ya. Maksud saya bulan hanya 11 kan nggak ada, mestinya kan 12 gitu. Nah, untuk itu biasanya teman-teman tuh suka diakali begini ya, perintahnya sini ditambah 1. Tambah 1, di sini juga ditambah 1. Karena pada dasarnya ini adalah sudah nama field teman-teman ya. Jadi tadi nama fieldnya itu call 1 atau kolom 1, tetapi karena sudah di grup menjadi man kolom 1 gitu. Tetapi karena kita tambah 1, jadi fieldnya namanya man call 1 plus 1 gitu. Lah grupnya juga berdasarkan nama field ini. Sehingga kalau saya enter, akan seperti ini. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Sampai bulan 12. Ya. Nah, ada plus minusnya ya. Kalau misalkan kita grup dengan cara seperti ini, kita tidak bisa merubah 1 sebagai Januari, 2 sebagai Februari, karena 1 ini nanti kalau misalkan, katakanlah misalkan gini ya, misalkan ini saya gunakan tag, misalkan gini, ini ya, kemudian formatnya misalkan misalkan gini ya. Nah, jadinya Desember teman-teman ya. Kalau misalkan ini saya terus ke bawah sana nih, Desember, Januari gitu. Nah, ini kalau misalkan saya taruh di sini ya. Ini 1 gitu ya, 1 sampai 9 sana. Kemudian ini saya format menjadi format tanggal. Format tanggalnya mana? Nah, ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi 1 itu sama dengan 12, maksud saya 31 Desember 1899. Ini 1 Januari 1900 gitu. Jadi semuanya Januari gitu. Ya, ini dulu sudah kita bahas. Ada di sini teman-teman ya. Di video yang membahas tentang date itu video nomor 25 dan 24. Ada tutorialnya, juga ada spreadsheetnya. Jadi semua fungsi date dulu sudah kita bahas di sini. Ada end of month, ada apa tadi ya yang barusan kita bahas tadi adalah ya tanggal-tanggal seperti ini, format tanggal ya. Kita sudah bahas, nanti teman-teman bisa lihat ke video yang sebelumnya. Nah, kita kembali ke sini. Ini hanya sebagai penjelasan saja. Nah, untuk itu nanti ada cara supaya ini bisa menjadi Januari, Februari, dan seterusnya gitu ya. Oke, satu lagi kalau misalkan kita mau merubah day of week. Day of week ya ini tinggal kita rubah saja, misalkan day of week. Day of week seperti ini. Ini tidak perlu ditambah. Kalau day of week rumusnya sih mestinya sama ini ya. Ini saya copy aja untuk di grup di sini di belakang sini. Oke, saya Ctrl V, kemudian saya enter. Nah, jadinya ini. Day of week-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang day of week, karena memang ini harinya, ini 1 sampai 7 itu hari dalam seminggu, ini nanti bisa diformat menjadi Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Ini artinya adalah data yang ada di sini ini, kita grup berdasarkan hari. Misalkan ini hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti tinggal formatnya 1 dianggap sebagai Monday atau sebagai Sunday gitu ya. Itu bisa startnya nanti kapan gitu. Nah, sebagai tambahan aja biar kelihatan teman-teman ya. Ini nanti bisa kita buat format seperti ini, tambahan yaitu format day of week kolom 1 ini misalkan DDDD gitu ya. Nah, kalau saya enter, dia akan seperti ini, Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Ya, ini contohnya seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, tadi cuma penjelasan saja. Oke. Nah, yang menjadi masalah tadi, kalau misalkan kita menggunakan bulan tadi, saya undo dulu ya. Kita menggunakan bulan angka 1, kemudian 2, dan seterusnya, itu jadinya kalau di format seperti ini.
bagaimana supaya kita bisa memformat Januari, Februari, dan seterusnya. Kita menjumlahkan, menggrup berdasarkan bulan. Nah, di sini dulu kita pernah membahas tentang end of month atau EO month. Seperti ini teman-teman. Ini adalah fungsi atau rumus untuk menghitung atau mengetahui akhir setiap bulan. Gitu ya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak semua rumus itu bisa kita terapkan di sini, rumus skala waktu, tetapi kita bisa memanfaatkan rumus waktu itu ada di data sini. Ini kan sebenarnya di dalam kurung kurawal ini kan data ini. Ini bisa rumus terserah teman-teman mau membuat rumus VLOOKUP, mau pakai fungsi waktu, fungsi macam-macam. Intinya kan masih data. Bukan perintah query. Perintah query-nya kan nanti di sini ya. Mulai dari di sini ke belakang itu perintah query. Nah, saya akan menggunakan perintah berkaitan sama tanggal tapi di area data ya. Misalkan saya akan membuat fungsi gini teman-teman ya. Ini end of month, EO month gitu. Tapi hanya yang C saja karena ini yang kolom tanggal gitu ya. End of month, kemudian 0 gini ya. Kemudian karena ini lainnya adalah range, kemudian ini rumus, maka supaya rumus ini juga bisa menjadi range, maka ini akan saya buat array formula. Gini, jadi biar seragam gitu ya. Oke, kalau saya enter, coba berarti yang di C5. Oke, kita rubah C5 dulu. Nah, ini sekarang kalau perintahnya di C5, jadi ini hanya, perhatikan nih teman-teman ya, ini tadi kan saya sudah menggunakan end of month dari data ini, dari data di C, ya. Kita lihat sini ya, perhatikan ini 31 Januari, akhir bulan ya, 28 Februari, 31 Maret, semuanya ini akhir bulan. Ya, betul ya. Nah, perhatikan juga teman-teman yang di sini nih. Ini kan, ini coba saya copy ke atas ini ya. Biar semua ngopi. Nah, gini. Ini Januari, benar ya. Ini Februari, ini Maret, April, Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Ini tadi perintahnya kan teks sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini saya bisa perintahnya di sini ya, select kolom 1, bukan con, misalkan ini saya mau sum. Kolom 2, kemudian group by, saya hilangkan perintahnya itu ya teman-teman ya, group by kolom 1. Ini sudah ngegroup ini teman-teman ya. Ini Januari, Februari, satu grup. Nah, sekarang tinggal kita format sebenarnya ini. Ini formatnya adalah format kolom 1, formatnya apa? Misalkan MMM. Gini berarti 3 label, 3 huruf ya teman-teman ya. Nah, ini sudah Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Karena ini ada 2 tahun tadi, 2019 dan 2020, ini bisa kita, biar kelihatan ya, formatnya bisa kita tambah nih. Bisa kita tambah MM, misalkan strip YY gitu ya. Nah, gini. Nah, ini. Jadi Januari 2019, Februari 2019, dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini yang nongol ini pada dasarnya ini adalah yang 0 tadi, yang tanggal 0 tadi teman-teman. Kalau 0 itu di format tanggal, itu bisa juga jadi tanggal 1800 sekian gitu ya. Maka biar ini tidak nongol, ini tinggal kita tambah aja, misalkan sebelum group by kita tambah tadi ada where, misalnya kolom 2 is not null gini ya. Nah, sudah hilang. Jadi Januari 2019, Februari 2019, dan seterusnya sampai Desember 2019, kemudian baru Januari 2019 gitu ya.
Oke, ini tadi cuma contoh aja, ini saya delete ya. Berarti teman-teman sudah ngerti kalau misalkan kita membuat grup dengan bulan juga sudah bisa ya, seperti ini. Kemudian terus pertanyaannya kenapa ini value gitu ya, karena memang kan tidak ada nama kolomnya. Ini tadi kan nama kolomnya itu sudah kolom 1 dan sudah dirubah-rubah ya. Jadi sudah berbeda. Sebenarnya nanti ada satu lagi teman-teman, ini ada label sebenarnya. Nanti ada bahasan secara terpisah, tapi nggak apa-apa, saya tambah dulu aja ya. Biar ngerti, misalkan kolom kolom 1 di labelin apa? Month seperti ini. Nah, gitu. Jadi sudah ada namanya tadi karena nggak ada nama aja. Nah, sekarang bagaimana caranya teman-teman? Kalau misalnya ada case bahwa saya mau di grup per bulan, tetapi tidak harus akhir bulan, misalkan awal bulan, atau setiap tanggal 5 atau tanggal 10, karena mungkin ada pelaporan cycle penjualan misalkan setiap bulan, setiap tanggal 15 setiap bulannya, atau tanggal 20, atau jatuh tempo tertentu setiap tanggal tertentu, tapi rutin setiap bulannya, gimana caranya? Gini ya, coba biar pasti kelihatan misalkan gini ya, ini saya tambah formatnya sini teman-teman ya, sampai saya double klik. Ini kan kolom 1 formatnya bulan tahun ya. Biar kelihatan tanggalnya saya tambah di strip gini ya. Perhatikan di sini pasti nanti akan berubah ada tanggalnya. Nah, ini setiap tanggal 31 Januari, 28 Februari semuanya adalah end of month ya, sesuai dengan rumus ini ya. Nah, kalau misalnya nolnya ini saya tambah 1 ya, seperti ini akan menjadi 28 Februari, 31 Maret gitu kan. Ini akan menjadi apa namanya? Satu bulan berikutnya gitu ya. Nah, kalau ini misalkan biar tetap di bulan Januari misalkan ya, ini berarti tadi saya rubah menjadi min 1 seperti ini. Nah, ini menjadi 31 Desember tapi 2018. Sementara datanya di sini kan nggak ada nih yang 2018. Ya, 2019 doang. Nah, itu berarti bisa diakali begini. Ini lagi-lagi akal-akalan ini ya. Ini bisa saya tambah 1 di sini. Nah, gini. Jadi mulai dari, berarti ini jatuh temponya 1 Januari. Tadi kan 31 Januari kan? Kalau ini berarti 1 Januari, 1 Februari. Berarti ini juga grup tiap bulan tapi awal bulan gitu. Saya nggak mau setiap tanggal 1, saya maunya setiap tanggal 5. Ya udahlah, ini ditambah berapa nih? Tambah 4. Oh, sorry, tambah 5 gitu maksudnya. Berarti 5 Januari, grup by 5 Februari, dan seterusnya. Semuanya diawali dari tanggal 5 gitu, tapi bulannya tetap sama. Kemudian kalau teman-teman mau ngegrup setiap tanggal 15 deh, ya udah tanggal ini kasih 15. Jadi jatuh temponya setiap 15 Januari, 15 Februari, dan seterusnya. Cycle-nya tetap bulanan, grupnya bulanan, tetapi tanggalnya kita yang memilih ya, gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, nanti silahkan dirubah-rubah sendiri dan dicoba sendiri ya. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah yang misalnya kita akan membuat apa namanya, yang cell reference seperti ini ya. Coba kita buat ini. Kalau misalkan mau dirubah gimana nih teman-teman, ini berarti di C4 ya. Oke, saya rubah menjadi C4. Kemudian ini perintahnya select kolom 1, sum kolom 2, where kolom 1, sama dengan di sini ya. Ini coba kita buat range-nya biar panjang dulu, misalkan mulai dari 1 Januari ya. 1 Januari. Nah, ini 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian ini kolom 1 sama dengan itu, kemudian kolom, oh ini ada kolom 3 sama dengan pen. Oke, berarti select-nya kita tambah kolom 3 teman-teman ya. Misalnya kolom 3. Nah, ini ada pen set ya. Kemudian apa lagi tuh? Ya kurang lebih seperti ini ya, cuman formatnya aja ya.
Ini kita kasih tambah rumus format, label dulu ya. Label kolom 1 misalnya itu month, seperti ini. Kemudian formatnya kolom 1 di mm ya, YY. Coba ya, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan ini penset, itu ternyata penjualannya hanya tidak setiap bulan, ada September 2019, November 2019, dan seterusnya. Kalau ini kita rubah bindersnya, cuman Januari aja. Kemudian binder, lumayan agak banyak ya. Ini sudah di grup by binder, kemudian by month, atau dengan bulan. Bulannya pun juga dihitung ataupun dipilih dari dua sel yang ada di sini, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Coba nanti teman-teman dicoba latihan ini. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, nanti didiskusikan di grup Telegram ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen, silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.